istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Mada menyampaikan terkait dengan Arkas dan LO, ada beberapa hal informasi terkait dengan penyaluran dana BOS. Jadi kemarin ikuti Zoom meeting dari kementerian bahwa sekolah-sekolah yang tidak melaporkan dana BOS secara sempurna, contohnya yang masih ada sisa, nanti dana BOS-nya akan dikurangi. Contohnya di tahun 2020, misalkan masih ada sisa dana BOS-nya 10 juta, nanti di tahap 2 2022 ini akan dikurangi 10 juta yang tidak dilapor tahun 2020. Contohnya di SMP 1 Monta, misalkan ada 10 juta yang belum dilapor. Ya, contoh. Nanti untuk tahap 2 2022 ini dikurangi misalkan 100 juta. Jadi yang datang nanti hanya 90 juta. Jadi untuk Bapak Ibu tim BOS sekolah diwajibkan untuk melapor secara keseluruhan. Sisanya harus 0, tidak boleh ada sisa di akhir tahunnya. Pas 31 Desember jam 00 harus 0, tidak boleh ada sisa dana BOS. Kalau ada sisa nanti akan dikurangi di tahun 2023. Kalau untuk 2022 ini. Kemudian mungkin langsung lanjut ke pengisian Arkas. Dalam pengisian Arkas ini mungkin Mada tidak terlalu panjang lebar karena hampir setiap sekolah sudah tahu cara pengisian Arkas. Jadi Mada akan menginformasikan fitur-fitur terbaru terkait dengan aplikasi RKS ini. Untuk aplikasi RKS ini, sekolah wajib menginstal minimal Windows 10 di laptopnya. Kalau terinstal Windows 7, nanti tidak akan terkoneksi dengan internet. Jadi Bapak Ibu tidak akan bisa mengirim laporannya ke pusat. Jadi minimal yang diinstal di aplikasi Bapak Ibu, di laptop Bapak Ibu, minimal Windows 10. Jadi di laptop Bapak Ibu apakah sudah menginstal minimal Windows 10 untuk laptopnya? Ya, kalau terkoneksi dengan internet berarti laptopnya sudah terinstal. Kemudian untuk yang terbaru juga terkait dengan penyusunan BKU tanpa menggunakan internet. Jadi di Arkas 2022 ini bagi sekolah yang berada di daerah terpencil, Bapak Ibu bisa menyusun BKU-nya tanpa menggunakan internet. Jadi ketika sudah menyelesaikan BKU-nya, Bapak Ibu agar terkirim ke pusat, cari lokasi yang terkoneksi dengan internet. Jadi Bapak Ibu langsung mengklik ada menu sinkron di Arkasnya. Jadi akan terkirim langsung. Kalau tahun sebelumnya wajib menggunakan internet. Kalau sekarang dikasih dua alternatif, bisa menggunakan internet dan bisa juga tidak. Jadi tapi pada akhirnya harus menggunakan internet agar terkirim ke pusat, agar laporan Bapak Ibu terkirim ke pusat. Kemudian untuk pengisian di kertas kerjanya, yang paling diutamakan pada saat pengisian di kertas kerjanya yaitu bulannya. Jadi yang didahulukan dari 50% dana BOS itu belanja rutin setiap sekolah per bulan. Contohnya yang pertama belanja honor untuk guru sukarela. Kemudian pembayaran listrik, internet, kemudian pembayaran air itu wajib diisi oleh sekolah. Jadi dari sisa pengisian tersebut Bapak Ibu bisa mengisi kegiatan-kegiatan yang lain yang direncanakan oleh sekolah.
Yang menjadi kendala juga untuk meteran listrik. Biasanya Bapak Ibu ada yang membayar listrik itu tidak bisa dimasukkan di PKU biasanya. Contohnya di RKS-nya 100.000, ternyata realnya di meterannya itu 105.000. Jadi yang 5.000 itu tidak ada di RKS-nya. Jadi untuk kejadian seperti itu, Bapak Ibu bisa menganggarkannya itu lebih dulu. Maksudnya dilebihkan dulu anggarannya. Misalkan dari biaya maksimal setiap bulannya itu 150, cari yang paling tinggi. Misalkan dari bulan 1 sampai bulan 12 itu cari biaya yang paling tinggi. Itu yang dimasukkan, rata-rata dimasukkan di arkasnya. Sehingga nanti pada saat penyusunan PKU per bulannya, sebelum menyusun PKU dipisah dipisah dari yang kuitansinya 100.000, RKS-nya 150.000, nanti dibagi jadi 100.000 ke 50.000, dibagi 2 dia. Nanti kita contohkan di sini, Pak Ahmad tolong dibuka Pak Ahmad, untuk pembayaran listrik dinolkan dulu. Jadi untuk pengesahan, sebelum Bapak Ibu melakukan pengesahan, baiknya data arkasnya di backup dulu, disimpan di folder yang aman, sehingga pada saat pergeseran Bapak Ibu tidak perlu membatalkan lagi, meminta dinas untuk membatalkan pengesahan. Langkahnya itu mungkin Bapak Ibu sudah tahu biasanya untuk cara backup datanya pakai porsen app data porsen. Sudah tahu atau masih belum ada yang tahu untuk backup data? Ya, kita contohkan ini cara backup data di Arkas. Langkah pertama kita buka dulu explore, kita blok di bisa sembarang dia juga. Ya sembarang, kita blok di bagian atasnya ini. Kita ketik porsen app data. Kemudian porsen. Kemudian klik enter. Tolong dicatat Bu ya, Bapak Ibu. Kemudian pilih Artek. Setelah itu klik RKS. Kemudian pilih file RKS klien 2022. Kemudian kita copy, kita simpan di folder yang kita yang kita simpan di sini agar aman, hingga nanti pada saat pengambilan filenya kita ingat mana folder tersebut kita simpan, file tersebut kita simpan. Kita paste. Ya. Begitupun kalau kita mau memasukkan lagi file tersebut, kita copy, kita masukkan lagi di langkah-langkah yang Mada kasih tahu tadi. Ulang lagi ya. Kita blok di bagian atas ini, blok, kita ketik porsen app data porsen, kemudian klik, kemudian enter, kemudian klik Artek, kemudian kita klik RKS, kemudian pilih RKS klien 2022, kemudian kita copy, kita simpan di folder yang aman menurut kita. Siap. Begitupun cara memasukkan file klien tadi. Misalkan Bapak Ibu melakukan pemindahan laptop, jadi tinggal dimasukkan lagi di seperti langkah-langkah yang
Manda sampaikan tadi. Kemudian untuk Bapak Ibu yang ingin menggunakan laptop baru, langkah-langkahnya seperti yang Manda sampaikan tadi. Yang perlu Bapak Ibu lakukan di dinas hanya meminta kepada dinas untuk mereset data LKS sekolah. Jadi sebelum Bapak Ibu melakukan pemindahan laptop, agar diinformasikan dulu ke dinas agar Madalo mereset file klien LKS klien itu dulu. Dan untuk RKS-nya di kertas kerjanya usahakan sampai 0 dia, tidak boleh ada sisa anggaran sebelum sekolah melakukan pengesahan. Kalau tidak 0 maka tidak akan terkirim filenya ke dinas untuk disahkan oleh dinas. Dan juga untuk penyusunan kertas kerjanya, jangan lupa mengaktifkan Silva Dana Bos. Jadi Silva Dana Bos itu bagian dari Dana Bos juga. Dari Bapak Ibu wajib melaporkannya melalui Arkas. Jadi nanti agar tersinkron dengan rekening sekolah, jadi Bapak Ibu harus membuat juga RKS Silva. Kalau ada pencairan di Silva tersebut, jadi Bapak Ibu juga harus membuat PKU-nya sebagai laporan. Jadi contohnya di sini sudah 0, kita melakukan pengesahan. Mohon bantuan, mungkin ada wifi-nya di sini, Pak. Udah. Pakai hotspot konfigurator ya? Tidak diangkatkan dari Dana Bos untuk wifi-nya. Pakai hotspot konfigurator, Amin. Ada hotspot tadi. Juara anggaran lalu. Oh, parahan. Wah, udah. Jadi pada Arkas ini ada waktu-waktunya yang wajib menggunakan internet. Tahapan-tahapannya. Yang pertama pada saat pengaktifan kertas kerja. Jadi pada pengaktifan kertas kerja, di situ di sekolah bisa memilih RKS tahun sebelumnya dan juga tidak memilih RKS tahun sebelumnya. Jadi pada saat awal pengaktifan kertas kerja, nanti akan disuruh mencetak atau tidak. Kalau kita mencetak kopi anggaran tahun sebelumnya, berarti sekolah tersebut menggunakan RKS tahun sebelumnya. Jadi terserah sekolah mau menggunakan RKS tahun sebelumnya atau buat baru. Kone baterai mampu Kemajangi. Sambilan menunggu dari laptop Pak Oman.
Jadi pada informasikan amanat dari Ibu Kabid bahwa beliau menyampaikan salam kepada tim bos sekolah. Beliau tidak bisa hadir karena masih ada di Mataram, ada kegiatan di Mataram. Dan juga terkait dengan kurikulum juga ada informasi dari Ibu Kabid tadi, Pak Kasih, bahwa untuk pendaftaran penerimaan siswa didik baru ya untuk tahun 2022 ini dilakukan secara online oleh masing-masing peserta didik. Informasi awal dari kurikulum. Jadi untuk aplikasi dari PPDB nanti mungkin akan dibagikan oleh Pak Zaid, mungkin nanti akan ada informasi lebih lanjut. Jadi perintah dari Kabid agar menginformasikan lebih awal kepada sekolah bahwa penerimaan siswa baru, pendaftaran penerimaan siswa baru akan dilakukan secara online. Amin. Ngadorin. Ada arah. Natalita. Ya, ini contoh dari pembagian pembayaran listrik tadi. Iuran pembayaran iuran listrik di situ. 500 tahun Ya nanti papan nanti siapa? Seto iya. Nanti dianggarkan Nggak biasa bayar per bulan Internet. nggak pilih kali. Atau kita contohkan di pembayaran internet ini. Bagi sekolah yang sudah melakukan pengesahan, sebelum melakukan pergeseran, sebelum melakukan pembagian biaya tadi, lakukan pergeseran dulu untuk pembagian dari yang sudah disahkan tadi. Contohnya di sini pembayaran iuran internet. Di kwitansinya ternyata yang dibayarkan oleh sekolah itu 150.000. Di sini angkanya 200. Jadi kita bisa hilangkan centangnya. Kita klik OK. Hilangkan dari anggaran pembayaran iuran internet ini. Kita klik OK. Sehingga yang belum di SPJ-kan di sini 200.000. Yang 200.000 ini kita pisah untuk di SPJ-kan sesuai dengan kwitansi listrik tadi. Misalkan kwitansi listriknya hanya 150.000. Ya, nanti kita jelaskan. Kemudian kita klik sisip. Kita masukkan di sini pembayaran listrik. Bayaran listrik. Jadi kita masukkan di harga satuannya ini sesuai dengan kwitansi Bapak Ibu. 150.000. 150.000 harga satuannya per bulan. Untuk bulan Januari harga satuannya, satuan itemnya bulan. Kemudian masukkan di Januari. Ini volumenya 1. Kemudian klik OK.
Jadi untuk sisanya 50.000 ini Bapak Ibu bisa membawanya ke bulan Desember atau September di tahap ketiga. Nanti di tahap ketiga itu Bapak Ibu bisa melakukan RKS perubahan. Jadi kalau RKS perubahan itu punya singgahi pamamane untuk pergeseran ka beli kan BR tidak beli capi. Itu ya bos ya. Kemudian kalau perubahan itu lo beli kan BR lo beli capi. Bisa dia, misalkan dari barang jasa bisa ke modal untuk perubahan. Kalau pergeseran barang jasa ke barang jasa, modal ke modal. Tidak bisa kalau barang jasa ke modal untuk pergeseran. Pergeseran. Buni aki kerai madage ini Madano melakukan pergeseran. Jadi pergeseran itu tidak boleh kalau sudah beli meja tidak boleh beli ATK. Ada kode rekeningnya. Kode rekening belanja modal sama kode rekening belanja barang dan jasa. Jadi kita contohkan di sini pembayaran iuran listrik. Kita sisipkan lagi di sini, kita masukkan di bulan November atau Desember lah. Kita masukkan di sini volumenya 1 di harga satuannya 50.000 40.000 per bulan, sehingga sisa dana yang belum di SPJ kan menjadi 0. Belanja listrik. Sekarang sudah 0. Baru Bapak Ibu melakukan pengesahan. Setelah dilakukan pengesahan, kita di dinas akan mengecek kembali hasil pekerjaan Bapak Ibu untuk selanjutnya kita sahkan. Kemudian Bapak Ibu bisa melakukan penyusunan BKU. Mungkin untuk penjelasan RKS ini mungkin sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, biar kita lanjutkan lagi nanti terkait dengan penyusunan kertas kerja. Mungkin ada yang Bapak Ibu belum mengerti, silakan ditanyakan. Mumpung masih ada operator SD dan SMP di sini. Gimana Bapak Ibu? Sudah pas untuk kertas kerjanya? Pak, Silakan. mata cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Amir. Kemarin kita kesulitan di dalam uraian kegiatan. Contoh di PPDB ya PPDB. Kan menurut Juknis itu kan ada misalnya di SMP ada kegiatan MPLS. Mohon untuk admin markas tambahkan untuk kegiatan tersebut. Terima kasih. Untuk pengenalan lingkungan sekolah, kalau di markas dinas kita itu hanya diberi kewenangan untuk merubah uraian barangnya saja. Contohnya Bapak Ibu di sekolahnya membutuhkan masker, di arkasnya tidak ada rincian barang untuk masker. Jadi Madado hanya bisa merubah itu saja, uraian barangnya saja. Kalau untuk uraian kegiatannya dari 8 standar itu, kemudian kode rekeningnya tidak bisa kita rubah. Ya, di sistemnya seperti itu, Bu. Mungkin pola pikir dibangun Ibu itu setelah saya jelaskan tadi, Bu, ya. Nah, memang di faktanya ini ada perbedaan kesenjangan antara harapan dan kenyataan.
kesenjangan itu di faktanya muncul MPLS. Nah, sementara di dinas ada batasan-batasan kinerja di Arkas. Sebab itu ibu dan teman-teman lain menulisnya di sini ke PPPD semua, ke PAN PPPD. Karena MPLS itu adalah bagian dari PPPD. Oleh sebab itu disatukan ke PPPD, Bu ya. Oke? Oh jangan Bu. Iya. Tahu kartu itu deh ya. Terima kasih Bu. Bagaimana Ibu Fikira sudah mengerti? Jadi untuk uraian kegiatan di Arkas ini, pada contohkan di Arkas langsung mungkin. Contohnya untuk belanja modal. Belanja modal ini sering terjadi masalah. Jadi pada saat penyusunan di Arkasnya kadang juga tidak connect dari belanja awalnya belanja modal, kadang juga beli ATK di uraian barangnya. Biasanya seperti itu. Jadi untuk kedepannya usahakan sesuai dengan urutan yang sesuai dengan petunjuk. Contohnya di sini saya buatkan Silva Bos reguler. Jadi untuk Silva Bos reguler ini wajib dibuat RKS-nya oleh setiap sekolah. Jadi selama Matador periksa tidak ada yang pernah membuat Silva ini, jarang. Ada beberapa sekolah, tapi kebanyakan tidak membuat RKS Silva. Jadi mana contohkan di sini untuk SDN dan mau ini. Jadi kita klik buat kertas kerja. Nanti anggarannya itu langsung ada di aplikasi Bapak Ibu karena Matador sudah menginputkan saldo akhir tahun 2021 sesuai dengan pemeriksaan BPK. Di sini masih ada 358.000 sekian. Jadi hasil ini, sisa ini ada di rekening Bapak Ibu masing-masing, di rekening sekolah. Jadi hasil dari pemeriksaan BPK. Jadi wajib dimasukkan di RKS Silva. Jadi kalau dari 350 sekian ini kalau ada sisa, kalau ada pencairan, berarti wajib dibuatkan BKU-nya. Saya contohkan di sini, kita klik kertas kerja. Nah, ada juga kejadian seperti ini. Pada saat sekolah mengklik tadi Silva Bos reguler, kita klik lagi kertas kerja, tidak muncul di kertas kerjanya. Nah, kalau kejadian seperti ini, diklik out, di log out dulu, keluar dari aplikasi, atau diklik tanda silang di pinggir bawahnya ini. Kita klik ulang kertas kerja, kemudian pilih Silva Bos reguler. Jadi di sini ada sisa anggaran yang belum dibuatkan RKS 358.000. Jadi anggaran ini Bapak Ibu bebas membuatkan rincian kertas kerjanya, uraian belanjanya, terserah Bapak Ibu. Mau masukkan ATK, makan minum bisa, terserah Bapak Ibu. Sesuai dengan dashboard hasil dari rapat Bapak Ibu di sekolah. aktivasi kertas kerja. Kemudian Kertas kerja. klik tambah, masukkan di sini contohnya belanja modal. Silva. Belanja modal kursi, kursi siswa. Oke. Koneksi Kita internet. ketik kursi Koneksi internet. siswa, kursi murid di sini Koneksi otomatis internet. akan muncul. Kemudian di kode rekeningnya jangan lupa memasukkan belanja modal, jangan masukkan ATK. Biasanya pada kegiatannya penambahan siswa, penambahan kursi, di kode rekeningnya dimasukkan ATK, itu tidak connect dia, tidak sinkron. Begitupun sebaliknya, di atasnya ATK, di bawahnya belanja modal. Kita masukkan di sini belanja modal.
belanja modal kursi. Ini ada pilihan di sini belanja modal mebel. Jadi di uraian kegiatannya atau uraian barangnya kita ketik kursi. Jadi di situ ada akan muncul langsung item-item. Kita pilih kursi kayu ya. Kursi kayu ya. Kursi kayunya 358.532 per unit. Kita masukkan di bulan Januari. Oh, kita bagi dua saja Pak ya. Baca serapanku. Kita perlu Klik OK. Kemudian kita lakukan pengesahan lagi ini. Jadi pada saat penyusunan BKU-nya nanti harus terkonek antara RKS Silva dan RKS bos reguler, sehingga saldo akhirnya nanti akan sesuai dengan rekening sekolah. Biasanya sekolah membuat BKU itu selama ini tidak ada saldo akhirnya. Seharusnya ada saldo akhirnya itu sesuai dengan saldo di rekening sekolah, karena di rekening sekolah tidak ada yang namanya saldonya nol. Biasanya ada sisa dari bunga bank, mungkin administrasi bank, ada dia. Jadi harus ada muncul di pada saat penutupan BKU, di berita acara penutupan BKU di BKU yang diprint oleh sekolah. Jadi untuk Bapak Ibu juga yang mau merubah email sekolah di Arkas, bisa kita rubah juga. Kita rubah di dinas. Jika ada perubahan email dari sekolah. di sini gitu kan. Nggak bisa di sini Kak. Harus di dinas. Ya di Pak Oma yang biasanya merubah email, hubungi Pak Oman di SD. Jadi kita pilih SDN Impres Mawu. Jadi RKS yang Bapak Ibu ajukan untuk pengesahan nanti akan dicek langsung oleh Bapak Kasih untuk SMP. Jadi beliau langsung yang akan mengeceknya. Jadi hal-hal yang dilarang dari penggunaan dana BOS sesuai juknis jangan dikerjakan oleh sekolah. Biasanya yang paling fatal itu pemberian honor kepada ASN dan TPU karena sudah digaji oleh negara dan daerah, tidak boleh dikasih lagi dari dana BOS. Jadi mengesikahi Pak Kasih naik seni dari dana BOS seni dari sekolah. Jadi setelah
melakukan pengesahan dan juga setelah dicek oleh dinas, kemudian sekolah sebelum membuat PKU lakukan klik cek status. Bentar boleh kita selesaikan ini dulu. Kita selesaikan dulu. Kemudian lanjut ke penata usahaan. Dan juga untuk RKS-nya, Bapak Ibu bisa memprintnya sesuai dengan kebutuhan, bisa di print per triwulan dan juga bisa print per tahap. Jadi menunya di sini Bapak Ibu ya, di layar ini. Kita print per tahap juga bisa, kita print per triwulan juga bisa. Untuk arsip sekolah, takutnya ada kendala-kendala di laptop sekolah. Kemudian lanjut ke penata usaha. Di penata usaha ini kita klik aktivasi BKU, kemudian pilih sumber dana. Untuk pembuatan BKU-nya Bapak Ibu bisa memilih salah satunya, bisa Silva bos reguler dulu atau bos reguler. Saya coba ini Silva bos reguler dulu karena tadi di bulan Januari. Di sini di bulan Januari kita klik, akan langsung muncul sesuai dengan RKS yang Bapak Ibu buat tadi, 358.000. Jadi di saldo tahun sebelumnya ini di sini ada saldo bank, ada saldo tunai. Misalkan uang 358.000 ini uangnya ada di tangan Bapak Ibu atau sudah dicairkan. Jadi di bank itu sudah nol. Jadi kita pindahkan di bawahnya di Silva tunai. Kalau uangnya ada, uangnya dipegang oleh Bapak Ibu. Saya contohkan di sini, uangnya tunai dipegang oleh Bapak Ibu 358.000 satu. Ya, tidak bisa beli laptop di atas Iya. Kita bisa Boleh. copy. Boleh sesuai komponen. satu komponen boleh, tapi Kita respect. Jadi untuk Silva ini bisa juga tidak di SPJ-kan. Karena misalkan dananya masih ada di rekening, jangan di SPJ-kan dia. Jadi langkah-langkah Bapak Ibu hanya membuka menutup sampai bulan Desember. Kalau uangnya tidak dicairkan, dibiarkan saja di BKU-nya. Buka tutup. Kita klik OK. Kita SPJ-kan saja di bulan Januari. Kemudian kita masuk di buku kas umum, pilih sumber dana. cari ini bisa nih SPP Mohon. satu mutan karena dia akan muncul nomor PPD bisa dicari. Ya, untuk BKU-nya kita masuk di BKU Silva dia. BKU Silva. Kemudian Silva bos reguler. Di sini masih ada di rekening sekolah. Nah, kalau masih ada di rekening sekolah seperti ini, bisa di SPJ-kan dan juga tidak di SPJ-kan sesuai dengan pencairannya. Kalau tidak dicairkan, jangan di SPJ-kan. Kalau sudah dicairkan, wajib di SPJ-kan. Misalkan dari 358 ini yang dicairkan hanya 350.000. Berarti kita tarik 350.000. 350.000 kita tarik. Berarti kita SPJ-kan itu hanya 350.000. Berarti yang sisanya 8.000 ini sekian, 8.000 sekian ini dijadikan saldo akhir di BKU masing-masing sekolah. Dan kita SPJ-kan, klik SPJ, belanja modal mebel, kemudian penambahan kursi.
kita klik tanda centang kursi, kemudian tokonya misalkan mebel, alamatnya Palawi. Jadi alamatnya ini sesuai dengan alamat tempat Bapak Ibu membuat kursi. Kemudian masukkan nomor notanya, misalnya nomor notanya nomor 1. Kemudian nomor HP-nya 085 234 123. Siapa? Ay, sampai na lang mau. Aka pa ba? B? B? Aka. Ari pato. Pag o kana pagi. Sape. 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 O kana po o bibuk palang. Sape. Sape. Babang Tuhan. Kemudian kita masuk lagi di BKU bos reguler. Jadi tadi kita sudah membuat BKU bos silva. Sekarang kita buat lagi BKU bos reguler. Apa itu saya? Kita klik dulu aktivasi kertas kerja. Kemudian kita pilih bos reguler. Tentunya di sini penerimaannya di bulan Januari kita aktifkan dulu bulannya sebelum melakukan penerimaan transfer. Kemudian klik penerimaan transfer. Jadi misalkan uang masuk di rekening ini di rekening dana bos sekolah itu tanggal 1, berarti kita masukkan tanggal 1 bulan 1. Jumlah dananya sekian sesuai dengan uang yang ada di rekening. Jangan menambah dan mengurangi dananya, harus ikuti rekening. Kemudian klik OK. Setelah di klik bulan Januari, kita masuk di BKU buku kas umum. Jadi di pembuatan BKU ini ada dua, buku kas umum dan BKU silva. Berarti wajib dibuat oleh sekolah. Jadi setelah misalkan Mada sudah membuat semua BKU buku kas umum dan BKU silva, jadi pada saat melakukan di sini saya contohkan, di sini kita klik BKU dan buku pembantu, kemudian ada pilihannya yaitu bos reguler dan silva bos untuk pada saat pencetakan BKU-nya. Jadi pada saat pencetakan BKU-nya kita pilih bulan Januari, nanti akan muncul silva yang 8.000 tadi. Ini silvanya 10 juta karena belum di SPJ kan tadi yang bulan Januari. Misalkan Bapak Ibu sudah menghabiskan 10 juta tadi, jadi yang silva itu hanya 10.000 itu saja. Yang 8.000 sisa yang ada di rekening sekolah. Jadi silva dana bos di buku kas umum ini harus sesuai dengan di rekening sekolah per misalkan Januari 31 Januari harus sama di rekeningnya, saldo akhirnya. Selama ini Madalo cek di dinas saldo akhirnya nol semua, tidak boleh seperti itu, harus ada sisanya sesuai dengan di buku rekening. Karena saldo akhir itu ada dua, ada saldo kas tunai, ada saldo kas bank. Kas tunai dipegang oleh bendahara, kas banknya ada di rekening sekolah. Jadi harus ada saldo akhirnya. Kalaupun di banknya nol, berarti saldo akhirnya nol. Perlu dana bos. Mungkin sudah pas mungkin Bapak Ibu untuk penjelasan kertas kerja sampai BKU-nya masih ada yang belum dimengerti atau bagaimana? Pas sudah salur. Sudah pas ya? Ya alhamdulillah. Sudah salur. Sudah salur dana bos juga Pak.
Untuk LO-nya juga mungkin tambahan dari Mada. Kejadian yang sering Madalo jumpai di dinas itu pada saat penyerahan LO, beda antara yang diserahkan di Pak Jain sama di Madalo, di Pak Oman dan Mada. Kadang juga di Pak Jain 10 juta, di Madalo 20 juta. Karena Pak Jain itu mau minta yang sesuai dengan kwitansi. Jadi Madalo untuk yang kedepannya ini juga harus ada kwitansinya untuk penyerahan LO. Jadi untuk pengisian LO harus sesuai dengan RKS yang Bapak Ibu susun. Jadi agar tidak repot-repot dalam menghitung mulai dari ATK dan kegiatan-kegiatan lainnya, ikuti saja di RKS untuk pengisian LO. RKS dan SPJ-nya harus sama dengan RKS dengan sesuai dengan RKS dengan SPJ-nya. Jadi yang kendala di pengisian LO itu di belanja asetnya. Aset yang KIP B dan KIP E harus sama dengan format Kemendagri. Ada biasanya Madalo sudah buatkan format LO-nya. Jadi Bapak Ibu harus samakan antara format Kemendagri dan KIP B dan KIP E. Aku operator aset dinas kan. Ya Pak Nana, operator anak buah Pak Jain. Morte jago Pak Nana badan caranya. Mungkin sudah ada pertanyaan Bu ya? Ya silakan Bu. Pahala ko kaki mengemak ko naman. Ayo. Layo waras. Pikir ya. Yan. Permainan dimulai. Nah walaupun Pak Amir ini memaksa-maksa